Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah AMDAL, Prodi Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya, dengan dosen pengampu Ibu Elvi Sunarsi, SKM MKes. Di sini saya akan menjelaskan materi AMDAL kawasan perumahan. Adapun anggota kelompok saya yaitu Siti Farah Hairunisa, Masuri Bayu Kurniawan, Yeni Marlina, Winda Detania, Anissa Oliviani, Nyanyu Yasvinur Alfaini, Salma Listiana, M. Yudhistira Pratama, dan Bernita Tisha Yulanda. Pada materi ini terdapat 3 komponen yang akan saya bahas, yaitu 1. Pengertian dan pentingnya AMDAL kawasan perumahan, 2. Proses penyampaian awal AMDAL, dan yang terakhir dokumen yang disiapkan. Baiklah, langsung saja masuk ke materi yang pertama mengenai pengertian dan pentingnya AMDAL kawasan perumahan. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 PP 27 1999, Pasal 1 Ayat 4. AMDAL diperlukan dalam kawasan perumahan sesuai undang-undang dan peraturan pemerintah. Pentingnya AMDAL untuk sebuah rencana perumahan yang akan dibangun adalah untuk menjamin tidak adanya gangguan lingkungan setelah dibangunnya proyek perumahan. Oleh karena itu, dalam dokumen AMDAL diwajibkan mencantumkan saran dan pendapat dari masyarakat yang akan terkena dampak karena pembangunan perumahan. Sehingga apabila masyarakat menilai bahwa pembangunan proyek perumahan akan berdampak buruk terhadap lingkungan, maka masyarakat boleh saja mengajukan keberatannya yang kemudian akan menjadi pertimbangan dalam pengesahan dokumen AMDAL. 2. Penyampaian awal AMDAL. Implementasi pada AMDAL dalam pembangunan perumahan dilakukan sebelum menentukan proyek pembangunan perumahan tersebut. Kemudian, untuk dapat ditentukan apakah pembangunan tersebut termasuk wajib AMDAL atau tidak, maka selanjutnya akan dilakukan seleksi mengenai kegiatan tersebut merupakan wajib AMDAL atau tidak, yang selanjutnya dapat disebut sebagai proses penapisan. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini, proyek yang ada dampak penting itu merupakan proyek wajib AMDAL, sedangkan proyek yang tidak ada dampak penting memerlukan UKL, UPL, atau SPPL. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha atau kegiatan wajib AMDAL. Jika sudah melakukan proses penapisan dengan menentukan bahwa proyek tersebut ternyata menimbulkan dampak yang cukup besar atau penting, maka selanjutnya menentukan jenis dokumen itu sendiri, yang kemudian jenis dokumen tersebut adalah dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL ini kemudian disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan kegiatan dari proyek pembangunan perumahan tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. A. Dampak lingkungan hidup. Dampak lingkungan hidup ini memerlukan perubahan pada lingkungan hidup yang sangat mendasar, di mana kemudian disebabkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan yang komponennya dapat terkena dampak penting dari kegiatan atau usaha pembangunan perumahan tersebut. Antara lain ialah 1. Iklim yang meliputi temperatur, kelembapan udara, dan kebisingan. 2. Hidrologi yang meliputi kondisi daerah resapan air permukaan dan tanah di sekitar lokasi, kualitas air tanah, serta tingkat penyediaan dan kebutuhan air. 3. Ruang lahan dan tanah yang meliputi tata guna lahan dan potensi perkembangan ke depan serta menentukan lokasi pembangunan perumahan. 4. Fisiologi yang meliputi indikator lingkungan hidup, topologi berbentuk lahan, struktur geologi, serta jenis tanah. B. Dampak penting. Perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang disebabkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan. Dalam menentukan dampak penting, terdapat beberapa kriteria yang terdapat dalam Keputusan Kepala Bapeda Nomor 56 Tahun 1994, antara lain ialah 1. Jumlah manusia yang terkena dampak.
Manusia yang terkena dampak lingkungan, baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk, dalam sasaran jumlahnya sama atau lebih. 2. Luas wilayah persebaran dampak. Manusia yang terkena dampak lingkungan, kedua itu ada luas wilayah persebaran dampak melampaui batas wilayah administrasi kabupaten maupun negara Republik Indonesia, sehingga mengancam hubungan antara kabupaten maupun antar negara. 3. Lamanya dampak berlangsung. Berlangsung pada seluruh tahap dan atau kegiatan. Yang di sini dimaksud yaitu prakonstruksi, konstruksi, dan pasca konstruksi. Kemudian berlangsung selama minimal separuh dari umur kegiatan. 4. Intensitas dampak. Terdapat dampak negatif dan dampak positif. Untuk dampak negatif berlangsung secara drastis dalam waktu yang relatif singkat dan ruang yang relatif luas. Untuk dampak positif berlangsung secara drastis dalam waktu yang relatif singkat dan ruang yang relatif luas. Yang kelima itu ada komponen lingkungan yang terkena dampak. Komponen lingkungan terkena dampak jumlahnya besar dalam waktu yang relatif singkat, dalam ruang yang relatif luas. Yang keenam itu ada sifat kumulatif dampak. Terjadi pada waktu yang relatif singkat dalam ruang yang relatif luas dan bobotnya bertambah besar. Kemudian terjadi fenomena sinergetik dan antagonistik dalam wilayah perebaran dampak. Yang ketujuh itu ada berbalik atau tidak berbaliknya dampak. Nah, ada komponen lingkungan yang terkena sehingga dampaknya tak berbalik. Materi yang terakhir yaitu ada dokumen yang disiapkan. A. KA Andal. KA Andal adalah dokumen tentang ruang lingkungan serta ke dalam kajian AMDAL meliputi dampak-dampak penting yang akan dikaji dan batas studi AMDAL. Sedangkan ke dalam studi dan penentuan metodologi akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruang lingkup dan ke dalam kajian berasal dari kesepakatan antara penyelenggara proyek dan komisi penilai AMDAL melalui proses perlingkupan. Selain itu, juga harus ada sosialisasi dengan masyarakat sekitar berupa pengumuman. Penyusunan kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup atau KA ANDAL dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Proses penyusunan KA ANDAL atau pelingkupan dilakukan oleh tim teknis untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Proses dalam KA ANDAL. Terkait proses proyek pembangunan perumahan, kegiatan perlingkupan dilakukan oleh tim teknis AMDAL khusus dengan melakukan kunjungan lapangan ke lokasi kegiatan. Sebelum melakukan kunjungan ke lapangan, tim teknis dan pihak-pihak terkait mendengarkan penjelasan dari pemerkarsa tentang kegiatan proyek perumahan dan diikuti dengan diskusi. Diskusi dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang kemungkinan dampak positif dan negatif terkait dengan usulan pembangunan perumahan tersebut. Selain pelingkupan dampak lingkungan, diskusi juga membahas hal-hal terkait dengan lokasi kegiatan dan dampak yang akan ditimbulkannya, cangkupan wilayah kajian yang direncanakan akan dibangunkan perumahan, dan hal yang lain diperlukan dalam kunjungan lapangan untuk perlingkupan. Pelaksanaan kerja perlingkupan tim teknis AMDAL khusus mengikuti tahap-tahap sebagai berikut. 1. Mendengarkan dan mempelajari deskripsi kegiatan proyek perumahan yang diusulkan untuk kemudian melakukan kajian terhadap rencana kegiatan yang diusulkan. 2. Identifikasi dampak potensial atau DEX study oleh masing-masing anggota tim teknis. 3. Tinjauan lapangan dengan fokus pengamatan rencana kegiatan dan identifikasi kemungkinan dampak lingkungan yang akan terjadi akibat pembangunan perumahan tersebut. 4. Verifikasi hasil tinjauan lapangan yang dipadankan dengan hasil evaluasi dampak hipotetik atau identifikasi dampak lingkungan yang ditentukan sebelum tinjauan lapangan. Yang kelima, penyusunan laporan pelingkupan menjadi dokumen kerangka acuan studi ANDAL. B. ANDAL.
ANDAL adalah dokumen yang berisi telaah secara cermat terdapat dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Berdasarkan definisi tersebut, maka tujuan dari ANDAL perumahan disusun untuk menyampaikan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana, usaha, dan atau kegiatan dari pembangunan perumahan tersebut. Dampak-dampak penting yang telah diidentifikasi di dalam dokumen KA ANDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan untuk menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap kriteria dampak penting yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tahap kajian selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk menentukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk menimbulkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif, serta hasil kajian yang dalam ANDAL berfungsi untuk memberikan pertimbangan guna pengambilan keputusan kelayakan dan atau ketidaklayakan dari rencana usaha dan atau kegiatan yang diusulkan. Prosedur pelaksanaan ANDAL. Yang pertama itu dasar atau basic. Yang kedua ada rona lingkungan atau description environmental setting. Yang ketiga ada seleksi usulan aktivitas proyek dalam scoping. Yang keempat ada penyusunan dan penyepakatan KA ANDAL. Yang kelima penandatanganan MOU atau kerjasama. Yang keenam pengumpulan data lapangan. Yang ketujuh pendugaan dampak. Yang kedelapan evaluasi dampak. Yang terakhir ada penyusunan laporan ANDAL. Berdasarkan dengan prosedur tersebut, maka dokumen ANDAL perumahan yang harus dipersiapkan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. C. RKL. Dokumen RKL dalam pengertian secara generik merupakan dokumen yang membuat upaya, program, dan atau upaya-upaya untuk mencegah pengendalian dan penanggulangi dampak penting lingkungan yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari proyek. Mengingat dokumen AMDAL merupakan bagian dari studi kelayakan, maka yang termuat dalam dokumen RKL adalah berupa pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip atau persyaratan untuk melaksanakan upaya, program atau tindakan-tindakan yang diprioritaskan pada pencegahan dampak penting yang bersifat negatif. Bila dipandang perlu dapat dilengkapi dengan acuan literatur tentang rancang bangun untuk pencegahan dan pengendalian dampak. Dalam pengertian tersebut, upaya atau program pengelolaan lingkungan di kawasan pengembangan permukiman terpadu tersebut mencakup 4 kelompok aktivitas, yakni 1. Pengelolaan lingkungan yang tujuan utamanya adalah untuk mencegah timbulnya dampak penting yang bersifat negatif di saat prakonstruksi, konstruksi, maupun penempatan permukiman pada kawasan pemukiman terpadu ataupun perumahan, misalnya melalui pemilihan lokasi atau teknologi yang dapat mencegah rusaknya fungsi-fungsi tertentu. Ekosistem di rencana kawasan pengembangan pemukiman terpadu ataupun perumahan. 2. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk memanfaatkan ulang atau reuse, mendaur ulang atau recycle, dan atau mengurangi atau reduce dampak penting yang bersifat negatif bila upaya, program atau tindakan dari sudut ekonomi, teknologi dan sosial tidak memungkinkan atau sulit untuk ditempuh. Yang 3. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi alami dari ekosistem dan kondisi fisik kawasan pemukiman terpadu ataupun perumahan sehingga proyek memberi dampak positif yang tidak hanya pada manfaat ekonomi saja. 4. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi-fungsi alami dari ekosistem dan kondisi fisik kawasan pemukiman terpadu atau perumahan sehingga proyek memberi dampak positif yang tidak hanya pada manfaat ekonomi saja. Adapun struktur inti dari dokumen RKL,
1. Komponen lingkungan terkena dampak penting yang dikelola. Pada butir ini mengutarakan secara singkat komponen lingkungan yang terkena dampak penting berikut dengan penyebabnya. Menurut hasil andal, yang dipandang strategis untuk dikelola di suatu kegiatan. 2. Tujuan pengelolaan lingkungan. Pada bagian ini, utarakan secara spesifik tujuan dikelolanya dampak penting dari pembangunan perumahan ataupun pengembangan permukiman terpadu, berikut dengan dampak turunannya yang secara simultan akan turut tercegah atau tertanggulangi. Keterkaitan inter-ekosistem. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan. Pada butir ini hendaknya diuraikan secara jelas upaya-upaya, program atau tindakan untuk mencegah, menanggulangi, dan mengendalikan dampak negatif penting serta berbagai upaya untuk mengembangkan dampak positif penting akibat kegiatan proyek. Yang keempat, waktu dan lokasi pengelolaan. Pada butir ini hendaknya dijelaskan tentang waktu dan lokasi pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan sifat dampak penting yang dikelola atau lama dampak berlangsung, sifat kumulatif, berbalik tidaknya dampak. Lokasi pengelolaan lingkungan sejauh mungkin dilengkapi pula dengan peta atau sketsa atau gambar. 5. Pembiayaan pengelolaan lingkungan. Pembiayaan untuk pengelolaan lingkungan bersumber dari pemerkarsa proyek. Biaya yang dimaksud antara lain meliputi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya pendidikan serta pelatihan keterampilan operasional. Yang keenam, institusi pengelolaan lingkungan. Uraian pada butir ini hendaknya mengacu pada makna yang terkandung dalam lampiran 2 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Penyusunan AMDAL. D. RPL. RPL adalah dokumen yang membuat upaya pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak dari rencana proyek. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas upaya pengelolaan proyek yang telah dilakukan, ketaatan penyelenggara proyek terhadap peraturan lingkungan hidup, dan dapat digunakan untuk mengevaluasi analisis dampak digunakan dalam kajian AMDAL. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup atau RPL membuat secara singkat dan jelas rencana pemantauan lingkungan yang disajikan dalam bentuk matriks untuk dampak yang ditimbulkan oleh rencana kegiatan. Matriks ini berisi elemen-elemen sebagai berikut. 1. Dampak lingkungan yang dipantau terdiri dari jenis dampak yang terjadi, komponen lingkungan yang terkena dampak, indikator atau parameter yang dipantau, sumber dampak. 2. Bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan analisis data, lokasi pemantauan, waktu frekuensi pemantauan. Yang ketiga, institusi pemantauan lingkungan hidup. Sesuai dengan hasil telaahan dampak penting hipotesis. Beberapa dampak penting yang akan dipantau meliputi dampak yang diperkirakan akan terjadi pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasional, yaitu penyediaan lahan. Fungsi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup atau RPL yaitu 1. Alat evaluasi terhadap mekanisme kerja suatu sistem pengelolaan lingkungan. 2. Mengetahui keunggulan dan kelemahan pengelolaan lingkungan. 3. Dapat memonitor secara dini perubahan-perubahan kualitas lingkungan. 4. Memperkecil resiko dan potensi gugatan hukum dari pihak eksternal terhadap dampak kegiatan. 5. Menjadi alat bukti dalam menilai ketaatan atau kepatuhan pemprakarsa terhadap peraturan perundang-undangan. 6. Meningkatkan citra baik perusahaan di kalangan pemerintah, konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat. Perumahan atau pemukiman merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang wilayah, sehingga dalam pelaksanaannya harus selalu mengacu pada rencana tata ruang wilayah baik nasional, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Sebagai salah satu acuan dalam melakukan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan maupun dalam melakukan penilaian, Kementerian Negara Lingkungan Hidup menerbitkan Pedoman Penilai AMDAL atau RKL atau RPL untuk kegiatan pembangunan perumahan dan pemukiman.
Suatu dokumen AMDAL atau RPL kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman juga harus memberikan informasi sejelas mungkin mengenai potensi dampak yang mungkin terjadi dengan adanya kegiatan tersebut. Berikut adalah beberapa rencana pemantauan dampak yang khas dari suatu kegiatan pembangunan perumahan dan pemukiman yang perlu mendapat perhatian untuk dikaji oleh penilai. Yang pertama itu perubahan fungsi dan tata guna lahan pembangunan kegiatan perumahan akan merubah tata guna lahan serta produktivitas lahan di lingkungan sekitar kawasan perumahan. Yang kedua, peningkatan bangkitan lalu lintas dan kerusakan jalan pembangunan dan kegiatan operasional kawasan perumahan akan meningkatkan bangkitan lalu lintas sehingga memungkinkan akan terjadinya kemacetan. Selain itu, jika kemampuan atau kapasitas beban jalan maksimum di sekitar lokasi ternyata tidak mampu untuk menerima beban tambahan dari kegiatan pembangunan dan operasional perumahan, maka akan terjadi kerusakan jalan. 3. Peningkatan runoff, erosi dan banjir, kegiatan pembukaan lahan, pemotongan dan pengurungan tanah pada tahap konstruksi akan mengakibatkan perubahan struktur dan sifat tanah. Misalnya, permukaan tanah menjadi terbuka, agregat tanah hancur dan menjadikan tanah peka terhadap erosi. Kegiatan pemadatan tanah pada tahap konstruksi juga mengakibatkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah, sehingga akan meningkatkan volume air limpasan atau runoff. Hal tersebut akan terus berlangsung sampai tahap operasi, sehingga ketika pemrakarsa tidak memiliki perencanaan yang matang mengenai jaringan saluran drainase dan upaya pencegahan banjir setempat yang baik, maka bencana banjir akan terjadi. Kegiatan pemadatan inilah yang perlu menjadi titik berat dalam penilaian dan pemantauan AMDAL atau UKL, UPL, pembangunan perumahan dan permukiman. Yang keempat, penurunan kualitas udara atau debu. Penurunan kualitas udara atau peningkatan kadar debu diakibatkan oleh kegiatan pembukaan lahan dan mobilisasi alat dan bahan pada tahap konstruksi serta dari kegiatan-kegiatan lain pada tahap operasi. Yang kelima, peningkatan kebisingan. Peningkatan kebisingan diakibatkan oleh kegiatan pembukaan lahan dan mobilisasi alat dan bahan pada tahap konstruksi serta dari kegiatan-kegiatan lain pada tahap operasi. Yang keenam, penurunan kualitas air. Air limbah yang dihasilkan dari kegiatan pembangunan kawasan perumahan dapat berasal dari tahap operasional perumahan, serta prasarana dan sarana lingkungan yang terdapat di kawasan perumahan tersebut. Jika pemprakarsa tidak memiliki perencanaan mengenai jaringan air limbah yang baik, maka akan berakibat terhadap penurunan kualitas air permukaan. Yang ketujuh, penurunan kuantitas air berkurangnya daerah resapan air, serta meningkatnya kebutuhan air yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan perumahan akan mengurangi kuantitas air tanah maupun kuantitas air permukaan. Yang kedelapan, perubahan mata pencarian dan pendapatan penduduk. Perubahan mata pencarian dan pendapatan penduduk lokal dapat ditimbulkan oleh kegiatan pembebasan lahan maupun oleh kegiatan penerimaan tenaga kerja pada tahap konstruksi dan operasi. Yang kesembilan, peningkatan kesempatan kerja dan berusaha. Kegiatan konstruksi dan operasi akan mengakibatkan peningkatan kesempatan kerja dan perusahaan bagi penduduk di sekitar kawasan perumahan. 10. Keresahan dan persepsi masyarakat tidak adanya kesepakatan mengenai ganti rugi tanah antara pemrakarsa dan masyarakat pada saat kegiatan pembebasan lahan berlangsung dapat menimbulkan keresahan dan persepsi negatif dari masyarakat yang berada di area tapak proyek perumahan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada materi AMDAL kawasan perumahan. Apabila ada kesalahan kata selama penyampaian materi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan pada materi ini dapat berguna bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.